Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan support Anda, alhamdulillah, menjadikan channel ini terus berkembang dan sayanya makin semangat lagi memberikan sedikit arahan, semangat, motivasi, dan edukasi buat teman-teman semuanya. Terutama yang saat ini memang belum bisa ya move on dari pinjol, masih didesak oleh pinjol, masih ditakut-takuti oleh pinjol, dan semoga saja Solusi Hutang hadir buat Anda semuanya, memberikan edukasi, masukan yang positif yang mana bisa mengembalikan mental Anda yang hilang atau yang dirampas oleh pinjaman. Ini kita mau bongkar ini strategi dari pinjol lagi, tentang bahasa yang juga selama ini dibungkus oleh DC itu dengan rapi ya, yang dengan suatu tekanan dia mau datang ke rumah ketika kita telat bayar. Ini masih seputaran pinjol legal OJK ya. Jadi debt collectornya itu mau datang ke rumah, menjemput tagihan, mau pokoknya bermacam-macam lah ya hal-hal yang Anda takutkan. Jadi teman-teman ya semuanya ini harus paham dulu ini strategi dan marketing dari pinjol ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Kenapa ancaman datang ke rumah selalu menjadi hal yang paling utama dari DC itu? Ya, kan tak jarang kita menemukan, siap, kami akan jemput uangnya ke rumah. Anda mau selesaikan via transfer aja, atau kami yang hadir ke rumah Anda. Bahasa itu mungkin sudah nggak asing ya dari teman-teman semuanya. Itu halnya kenapa? Ya, teman-teman perlu tahu dulu dong. Ini kenapa ini? Kenapa kita yang bermain di online seakan-akan kita berhadapan dengan offline? Ya, kenapa ini? DC-nya selalu menekankan kita dengan datang ke rumah, datang ke rumah, dan datang ke rumah. Ya, di sini teman-teman harus paham dulu ini. Strategi apa sih yang sedang dimainkan? Ini adalah ya, kalau saya gambarkan secara logika dari teman-teman. Kenapa hal ini selalu terjadi dari debt collector pinjol legal atau pihak-pihak ketiga dari pinjol legal yang selalu menekankan ingin menjemput tagihan ke rumah. Ya. Kenapa? Karena dia merasa selalu berhasil dengan satu ancaman ini. Ya, ancaman ini siap-siap kami akan datang ke rumah. Dia berhasil untuk mengelabui Anda, berhasil untuk melakukan tekanan terhadap diri Anda. Orang-orang selalu takut ini ketika mendengar satu kalimat itu aja. Kalimat misalnya, kami akan datang ke rumah. Ya. Dan orang-orang itu cuma itu aja yang diucapkan oleh DC. Orang-orang selalu memikirkan ketika DC datang ke rumah, dia pasti akan bikin onar. Ketika DC datang ke rumah, pasti akan memancing keributan. Ketika DC datang ke rumah, dia akan mengambil barang-barang yang ada di tempat kita. Dan tak jarang orang-orang di sini melakukan ucapan-ucapan yang merugikan diri dia sendiri. Ucapan apa aja bang yang sering dilakukan oleh orang-orang itu ya? Pertanyaan dari teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton saya. Mohon maaf, selalu meminta mohon maaf, saya kan udah bilang kemarin saya nggak ada uang, saya nggak ada. Dengan ada jawaban seperti itu, mereka sudah tahu bahwa ini orang ketakutan loh. Berarti kita berhasil loh menekan orang dengan kata-kata ini. Berarti kita berhasil loh menekan orang dengan pola seperti ini. Orang-orang ketakutan. Ya. Dan di situ mereka berusaha lah melakukan tekanan kepada Anda, memaksa Anda untuk mencari talangan dana di tempat lain, memaksa Anda untuk melakukan pinjam lagi di tempat lain. Kan itu yang sering terjadi. Itu akibat apa? Akibat selama ini orang-orang merasa ketakutan dengan hal itu. Itu sebenarnya faktanya yang terjadi. Ya, orang-orang ketakutan, orang-orang cemas. Wah, nanti benaran ini ya. Dan DC merasa berhasil sehingga mereka rancanglah ya, dicarikannya lah mekanisme ini. Ini gimana nih? Kalau misalnya ada orang telat, kita harus lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Ya. Kalau teman-teman sadari semuanya, ya. Kita logikain nih ya, kita logikain. Sekarang kita telat di pinjol. Berapa nih? Kita ambil aja 5 pinjol legal. 5 pinjol legal yang paling sering lah. Terserah teman-teman, terserah mau gagal pinjol mana, isi aja di kolom komentar. Ya. Sekarang mereka datang ke rumah.
tujuan dari mereka datang ke rumah ini apa? Pasti tagihan. Itu yang paling pertama. Ya, pasti tagihan. Dan kedua, mereka menghubungi kita via WA, tujuan mereka apa? Meminta tagihan. Mereka menghubungi kita via telepon, yang mereka bicarakan apa? Tagihan. Tiga-tiganya sama fungsi. Tiga-tiganya sama fungsi. Datang ke rumah mereka jemput tagihan, mau WA juga minta tagihan, menelpon juga soal tagihan. Terus apa yang menjadi ketakutan dari teman-teman? Hayalan tadi, drama yang ada dalam pikiran tadi. Kita memikirkan ketika DC ini datang ke rumah, dia akan bikin onar, mengambil barang-barang yang ada di rumah, memancing sebuah keributan. Itu yang ada dalam pikiran kita. Faktanya tidak. Ya, makanya ancaman debt collector datang ke rumah selalu menjadi salah satu utama ketika kita gagal bayar. Kenapa? Karena DC selalu berhasil ketika mengucapkan kata-kata ini. Ya. Dia mampu untuk menakuti orang-orang, mampu untuk menguasai Anda itu dengan satu ucapan itu. Ya. Kalau enggak, kami datang nih ke kantor Anda. Ya. Dan fungsinya juga sama. Datang ke kantor juga dengan pola ingin menagih. Datang enggak usah datang via telepon aja juga polanya menagih. Telepon, WA menagih. Datang ke rumah menagih. Kantor menagih. Menagih semuanya gitu. Jadi endingnya sama. Terus apa yang menjadi ketakutan bagi kita, Bang? Yaitu tadi. DC-nya bisa membikinkan skenario ini seakan-akan ini nyata. Seakan-akan ini benaran. Ya. Padahal kalau mereka sudah hadir di hadapan Anda akan melihat kualitas yang sebenarnya. Ya. Makanya saya bilangin, datang atau tidaknya DC itu sebenarnya bergantung kepada cara kita berkomunikasi. Itu yang sebenarnya. Ya. Kenapa seperti itu, Bang? Iya. Kalau kita menunjukkan suatu ketakutan dan dia akan terus-terusan mendesak kita. Ya. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita memang seorang yang bertanggung jawab, cuman keadaan aja hari ini yang memaksa kita untuk tidak mampu bayar, dan kita terus akan bisa menjawab argumentasi mereka. Dan mereka akan minder dengan sendirinya. Mereka akan hilang dengan sendirinya. Tak jarang DC-DC itu, jika menemukan si debetur dengan kualitas terbaik, mereka langsung memblokir nomor Anda. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu untuk menghadapi orang ini. Semakin DC memaksakan untuk berbicara, DC akan terjebak dengan ucapan dia sendiri. Ya. Dan itulah makanya sebagian orang ada yang bilang, "Bang, saya udah respon semua WA DC, tapi malah saya diblok, Bang. Malah dia kabur. Dia minta dia mau datang ke rumah, saya tantangin, malah nggak datang-datang." Itulah ucapan. Dan berbeda lagi di orang yang sebaliknya. "Bang, saya ketakutan, Bang. DC katanya mau datang ke rumah, Bang. Ngirimin screenshot seperti ini, Bang. Ngirimin WA seperti ini." Benar atau tidak? Ya, inilah orang-orang yang akan hancur duluan atau hancur di urutan pertama oleh pinjaman online. Dan inilah yang harus diatasi oleh teman-teman semuanya. Penting banget, ini penting banget, karena walaupun ini sering banget saya bahas dan saya sekarang sudah menguraikan sama Anda semuanya. Apa aja sih sebenarnya ancaman datang ke rumah dengan via WA, dengan via telepon sama. Cuman pemikiran kita terkadang yang tidak bisa stabil selalu mengarahkan kita ke drama-drama yang merugikan diri kita sendiri. Ya, itu aja sih kalau saya sih permasalahan yang penting. Hari ini semuanya jangan ada yang takut lagi. Jangan ada yang cemas lagi. Mau diancam datang ke rumah, datang ke kantor dengan screenshot orang di perjalanan dan bermacam-macam lagi drama itu yang akan diberikan oleh debt collector. Dan timbanglah dengan logika Anda. Ya, sekarang mereka datang ke rumah tujuannya apa? Mau WA tujuannya apa? Menelpon tujuannya apa? Sama. Jawaban kita apa? Sesuaikan dengan keadaan yang ada. Faktanya seperti apa? Fakta nggak ada uang, ya sampaikan nggak ada uang. Fakta belum dapat gaji, ya sampaikan belum dapat gaji. Mereka mau terima syukur, nggak mau terima itu urusan mereka. Yang penting kita sudah berbicara sesuai kenyataan. Dari saya cuma itu aja dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan semoga saja arahan hari ini itu bisa membantu teman-teman semuanya. Terutama yang saat ini galbay di pinjol legal atau tidak mampu bayar di pinjol legal, telat bayar di pinjol legal. Tidak usah cemas, tidak usah takut, ya. Timbanglah dengan logika Anda. Tujuan mereka hanya menagih kok, ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang kejam ini
selalu menakut-nakuti Anda, selalu menekan Anda, memaksa Anda untuk terus memikirkan sesuatu yang jelas-jelas Anda sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, jadi mungkin sekian dulu.